Bupati Pamekasan Badrut Tamap menggelar apel pagi ASN dan penandatanganan komitmen kesetiaan kerja luar biasa seluruh ASN di Pamekasan di Pendopo pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam kesempatan itu, Bupati Pamekasan mengingatkan kepada aparatur sipil negara untuk sadar akan perubahan besar yang terjadi hari ini. Dalam sambutannya, Badrut Tamap mengaku sudah berkeliling ke seluruh SKPD dan biro di lingkungan Pemkab. Kedatangannya dalam rangka menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dunia sudah berubah. Ada 2 hal yang tentang perubahan besar itu. Pertama, revolusi industri. Yang kedua, pandemik. Revolusi industri menuntut semua untuk bekerja cepat, bekerja inovatif, sementara pandemi menuntut bekerja extraordinary. 2 hal ini membuat semua harus bekerja luar biasa. Karenanya, saya selalu menyampaikan terima kasih dan hormat kepada semua pihak. Karena kita saling menghormati satu sama lain, Allah memberikan kemudahan dan pertolongan. Kepada seluruh pihak tersebut, Bupati Bangkalan mengajak untuk berkomitmen sebagai ASN dalam bentuk sumpah bareng-bareng. Sumpah itulah yang membedakan antara karyawan atau pekerja di luar pemerintah. ASN harus memiliki semangat bisa memberikan pelayanan dari kerja biasa menjadi bekerja luar biasa sesuai dengan kondisi saat ini. Baik, semua sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini saya dan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena kita semua bersyukur dilanjutkan dengan berselawat, Allah memberikan kemudahan, memberikan pertolongan atas segala rencana dan kegiatan yang akan kita laksanakan di 2022 dan mudah-mudahan semuanya menuai sukses. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dari kemarin sudah berkeliling ke seluruh SKPD, hadir ke satu SKPD ke SKPD yang lain dalam rangka menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dunia sudah berubah. Ada 2 hal yang mengitari kita. Yang pertama, revolusi industri. Yang kedua, pandemi. Revolusi industri menuntut kita semua untuk bekerja cepat, bekerja inovatif. Sementara pandemi menuntut kita semua untuk bekerja extraordinary. 2 hal yang ada di luar kita ini membuat kita semua harus bekerja luar biasa. Karenanya, saya selalu menyampaikan terima kasih dan hormat kepada yang terhormat Pak Sekda, seluruh pimpinan OPD, seluruh camat, seluruh sekretaris, kabid, lurah, dan kita semua para aparatur sipil. Mudah-mudahan karena kita saling menghormati di antara satu dengan yang lain, Allah memberikan kemudahan dan pertolongan. Seluruh kita yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, para kepala dinas, sekretaris, kabid, camat, lurah, dan seluruh staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang saya hormati. Baru kemudian yang kedua yang mengitari kita semua adalah komitmen kita sebagai aparatur sipil. Barusan kita baru menyaksikan bersama-sama sumpah bareng-bareng atas nama pegawai negeri sipil, atas nama aparatur negara. Sumpah itulah yang kemudian membedakan di antara kita dengan seluruh karyawan atau aparatur atau pekerja di luar government. Pemerintah memiliki
di dalamnya harus memiliki semangat untuk bisa memberikan pelayanan, untuk bisa bekerja luar biasa sesuai dengan kondisi yang mengitari kita semua. Negara telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, berupa kesejahteraan dan jaminan hidup, kesehatan, serta fasilitas lain yang sudah diberikan oleh negara. Maka kembali ke sesuatu di luar kita, maka ASN dituntut untuk bekerja extraordinary. Bekerja di luar kebiasaan-kebiasaan yang sebelum ada pandemi dan sebelum revolusi industri. Menurut Bupati Pamekasan, kerja luar biasa itu merupakan harapan untuk memberikan layanan yang lebih excellent, memberikan program atau melaksanakan program-program yang bisa memiliki manfaat besar kepada seluruh elemen masyarakat. Menurut Bupati, wujud komitmen ASN itu dengan membuat kontrak kinerja atau komitmen diri. Komitmen diri ini antara seluruh pimpinan dengan saya, kemudian mulai seluruh pimpinan OPD dengan sekretaris, kabid dan seluruh staf yang ada di lingkungan OPD. Tentu akan sangat bahagia sekali jika di antara kita mulai bertanya-tanya di dalam hati kita semua, kontribusi apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara? Apa persembahan kita kepada bangsa dan negara yang sudah kita berikan? Kalau pertanyaan ini muncul, maka komitmen kerja yang akan kita laksanakan, kontrak kerja, serta komitmen diri yang akan kita laksanakan tidak usah pendek-pendek. Ada sebagian yang saya baca tadi malam hanya satu komitmen kerjanya. Saya minta rubah. Kalau hanya satu kegiatannya dalam setahun, itu namanya bukan komitmen kerja. Jadi suatu lembar setelah panjang saya menyatakan jika saya gagal saya akan mundur. Tak baca di lembaran berikutnya programnya satu. Ini dirubah. Dan tugas asisten mulai hari ini adalah membelajeti satu-satu kegiatan, dibuat kegiatannya banyak, termasuk di dalamnya adalah cara berpikir extraordinary. Kalau hanya satu ya mesti sukses sekali, Pak. Atau 2-3 kegiatan ya sukses sekali. Pasti suksesnya. Kegiatannya adalah misalnya satu renovasi ruang kerja. Ya sukses mesti. Betul enggak kira-kira? Betul, sukses. Pasti sukses. Baru kegiatan kabid kosong. Kabid berikutnya kosong. Kabid berikutnya kosong. Karena hanya dilaksanakan oleh sekretaris. Akhirnya kontrak kinerjanya antara kepala dinas dan sekretaris, kabid tidak ada kegiatan. Dalam kontrak komitmen ini, jika yang bersangkutan menyatakan diri tidak sanggup menyelesaikan tugasnya, maka ASN tersebut akan menjadi staf biasa di lingkungan pemerintah kabupaten. Komitmen diri tersebut memiliki semangatnya fastabiqul khairat, yang bersangkutan harus berkontribusi lebih besar lagi atas pengabdiannya yang dilakukan sebelumnya. Putra putri kita semua mudah-mudahan jadi orang mulja kafi. Mudah-mudahan kita semua karena sudah dibayar oleh negara bekerja lebih luar biasa. Nah, yang terakhir aminnya mesti tidak sebanyak lebih bahagia bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam hebat, salam bekerja extraordinary. Mudah-mudahan kita semua sukses, amanah, selamat, serta bisa menginspirasi generasi kita yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini di Kabupaten Pamekasan sedang mengerjakan 10 program prioritas yang sudah disepakati dalam PCMD. Yang pertama, bidang pendidikan, ajak anak cerdas dan pintar. Kemudian sehati, sehat kesehatan gratis, desa cermat, desa cerdas, dan desa mandiri baru. Kemudian proyektor infrastruktur jalan dan jembatan yang berkeadilan. Berikutnya penyediaan fasilitas air bersih di desa-desa. Keenam, leker panden kesejahteraan guru honorer dan guru ngaji. Penjaga makam, kuburan, dan serta mudin. Kemudian sapu tangan biru 10.000 pengusaha baru. Keripik tempe transformasi birokrasi berbasis good government. Serta pelayanan perizinan terpadu administrasi kependudukan cepat dengan excellence. Juga terakhir program bidang pertanian dan pelayanan. Semua itu ada program yang kita bulatkan, yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta reformasi birokrasi turunan adalah komitmen diri reformasi membangun atmosfer kehidupan kerja masing-masing tempat, tambah Badro Tamam. Semangatnya apa? Kerja extraordinary, kerja luar biasa di tengah-tengah sesuatu yang di luar kita yang luar biasa. Apa saja sesuatu yang di luar kita? Revolusi industri menghendaki kecepatan, pandemi menghendaki kerja ekstra. Kenapa? Kalau tidak ekstra di saat kondisi seperti ini, ya kita tidak bisa maksimal. Kondisi saat seperti ini terus kerjanya biasa, nah itu kan nggak bisa. Jadi kondisi perang berperilaku tidak perang, ya nggak bisa. Itulah yang kemudian kenapa kita bekerja dengan model kontrak kinerja ini, dan terus akan kita lakukan. Sehingga harapan kita di UAPPAS, PAK, dan pembahasan anggaran pendapatan perubahan itu sudah bisa 80-90%. Kenapa kita pengen cepat melaksanakan ini? Karena APBD ini bisa menjadi stimulasi untuk kegiatan perputaran ekonomi. Misalnya, kenapa cepat? Ya orang yang punya truk bisa bekerja, orang yang bekerja itu bisa segera bekerja dari beberapa kegiatan program kegiatan APBD ini. Ini jelas lah kira-kira, clear ya? Clear. Bupati juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang bersedia tanda tangan dan berjanji kepada diri sendiri untuk bisa lebih maksimal lagi dalam bekerja, serta berkontribusi kepada bangsa dan negara. Negara akan membayar lunas atas segala keringat yang akan kita keluarkan. Saya tentu akan sangat bahagia jika di antara kita mulai bertanya-tanya di dalam hati kita semua kontribusi apa yang sudah saya berikan kepada bangsa dan negara, apa persembahan kita kepada bangsa dan negara. Menurut Bupati Tamam, kontrak komitmen ini bukan prioritas tujuan akhir, sebab kontrak diri untuk berlomba-lomba menuju kebaikan, bukan berpikir takut menjadi staf atau dapat reward. Menurutnya, hasil pekerjaan itu merupakan konsekuensi dari segala sesuatu yang diperbuat. Atas kontrak komitmen diri ini, Bupati Tamam memberi batas waktu hari Senin. Semua ASN sudah harus bisa menyusun kontrak kinerja, serta minggu depan sudah mulai melaksanakan kontrak kinerja tersebut.
Untuk meyakinkan kemampuan kerja luar biasa ini, Bupati Bangkalan mengaku sudah keliling ke seluruh OPD, mendatangi satu-satu camat hingga puncaknya membuat komitmen diri tanggal 17 Februari saat apel di Pendopo. Terkait apa saja isi kontrak diri itu, pertama, seluruh kegiatan di 2022 dikontrak kinerjakan. Misalnya, pelatihan wirausaha baru di Dinas Tenaga Kerja dengan target 3.250 orang yang akan dilatih sampai setahun ini. Nah, pekerjaan pelatihan ini dikontrakkan semua. Kemudian, misalnya infrastruktur sepanjang 50 km, perbaikan jalan untuk 10 km di bulan awal diselesaikan. Sehingga ruas jalan dari desa atau dari kecamatan ke kecamatan lainnya bisa selesai dalam beberapa bulan. Setelahnya itu sampai berapa? Satu tahun? Ada yang 2 bulan. Oh, bukan per triwulan bukan? Enggak, ada yang 3 Kenapa bulan. berbeda? Karena contoh begini, contoh ya. Ini contoh sederhana. Wamira di Disnaker ada 3.000 orang. Ini biar mudah saja ya. Kita bulatkan 3.000 orang yang kita latih. Itu selama setahun, mulai bulan Februari, Maret, April, Mei. Februari berapa orang? Misalnya 300 orang. Maret 300 orang. Terus begitu. Kalau dia tidak bisa melaksanakan 300 orang, berarti dia ini menjadi catatan ke kita. Sehingga ketika saya rapat bulanan dengan teman-teman OPD, kira-kira tanya, pegang rapor kerja lah saya ini. Pak, ini sudah sampai mana? Apa kendalanya? Apa yang bisa kita bantu untuk komunikasi? Biar tahu. Berarti tiap 2 bulan dievaluasi? Setiap bulan. Tiap bulan dievaluasi. Setiap bulan. Ini kan kerja ekstra ini kan ada tantangannya. Iya. Apa itu tantangannya seperti apa? Ada sebagian yang belum paham ketika kita datang. Ini kan belum pernah katanya Bupati di Pamekasan datang ke OPD juga belum pernah katanya. Loh, Pak, ini baru pertama kantor saya didatengin Bupati. Ya nggak apa-apa. Kalau dulu kan Bupati belum ketemu pandemi. Terus kemudian Bupati dulu belum ketemu revolusi industri. Kalau sekarang saya datang ke OPD sebenarnya tidak istimewa. Dalam kontrak komitmen itu, dalam kalimat akhir tertulis, jika saya tidak mampu atau gagal menjalankan kontrak kerja, maka saya akan memundurkan diri dari lingkungan kabupaten. Maka yang bersangkutan bisa menjadi staf atas pilihannya sendiri. Berarti kalau mereka tidak berhasil bukan Pak Bupati yang bersanksi, tapi Mereka sendiri berjanji kepada dirinya Itu sendiri. ada Untuk aturannya? mereka yang berhasil Pak, ada reward tersendiri. Ada, nanti bisa jadi sebagian reward yang saya sampaikan makan malam di Pendopo. Ada aturannya itu Pak Bupati tentang mengundurkan diri. Dari pimpinan, dari staf gitu, ada aturan. Tidak Kan mencari aturan. orang boleh kan pensiun dini juga boleh. Pak sistem kerja Kan boleh orang Boleh, pensiun boleh, dini boleh. Orang boleh juga karena beberapa hal ketidakmampuan kesehatan dia menjadi staf juga boleh. Ada itu kepala dinas perpustakaan dulu Pak Budi juga boleh tuh. Apa yang tidak boleh di kita ini? Yang penting tidak melanggar aturan. Ya. Itu semangatnya fast tapi khairan. Iya. Sistem kerja kontraknya Pak, kan itu nggak sama Pak, ada yang 3 bulan. Iya. Diperbarui atau gimana? Enggak, begini, Mas, kan ini kegiatan 2022. Misalnya begini, masing-masing OPD nggak sama kontraknya, bukan seragam. Misalnya dinas yang menangani UMKM, contoh misalnya dinas koperasi, pembangunan sentra PKL, kita sudah ada. Ini gimana? Kapan selesainya nih? Pak, saya akan masukkan dokumen di bulan Maret. Pak, saya akan mulai masuk LP Maret. Oke, kapan selesai? Berarti kalau 3 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli selesai. Juni, berarti launchingnya kan Agustus, gitu loh maksud saya. Ini jelas ya? Semangat kontrak komitmen diri yaitu kerja ekstra, kerja luar biasa di tengah-tengah, sesuatu yang di luar kita yang luar biasa.
Apa saja sesuatu yang di luar kita, mulai revolusi industri menghendaki kecepatan, pandemi menghendaki kerja ekstra. Misalnya kita sedang kondisi perang namun berperilaku tidak sedang perang, maka kita pasti kalah. Itulah yang kemudian kenapa kita bekerja dengan modal kontrak kinerja ini, agar harapannya selalu menang perang meskipun saat tidak perang ataupun perang sekalipun. Kalau misalnya tidak terpenuhi target itu Pak, kemudian mereka mengundurkan diri, apa tidak mengganggu proses pekerjaan? Enggak ada apa yang terganggu. Jadi berpikir kita ini begini, kita ini kan struktur organisasi. Struktur organisasi itu, kalau dalam struktur itu kan semuanya berperan aktif. Tidak ada, saya sering mengatakan antara ban, mesin itu sama fungsinya. Jangan karena ban terus merasa paling rendah, karena mesin merasa paling penting. Semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Karena semuanya penting, maka bagaimana seluruh yang penting ini bekerja bersama-sama. Makanya bagi orang yang berpikir negatif, mesti begini bahasanya. Ayo kita buat gagal nih kepala dinas biar kita ini bisa ganti posisinya. Bagi yang berpikir positif, kita malu dong, harus sukses bareng-bareng. Kira-kira begitu. Itu materi yang saya sampaikan di seluruh dinas biasa. Kenapa tidak dibangun teamwork aja Pak? Kita ini bukan hanya teamwork, dream team. Di atasnya teamwork itu di dinas, dream team di pemerintah Pamekasan. Tim hari ini ada berapa orang? Semua kecuali yang Soman ya, Pak Sekda sedang sakit. Terus kemudian ada 5 yang sekarang sedang diklat. Ada asisten, ada kepala pendidikan, ada dinas, beberapa dinas yang sekarang sedang diklat tim. Menurut Bupati Pamekasan, APBD bisa menjadi stimulasi untuk kegiatan pemutaran ekonomi. Misalnya, orang yang punya truk bisa bekerja, itu bisa segera bekerja dari beberapa kegiatan-kegiatan program berkat kegiatan APBD ini. Bagi Rahmat, Ketua Asosiasi Camat se-Kabupaten Pamekasan mengaku menyambut positif komitmen diri untuk kerja maksimal. Sampai saat ini, para camat sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan sudah teranggarkan. Di luar itu, memang masih ada tugas-tugas lain yang belum teranggarkan dan tidak sesuai dengan jadwal. Oke, Pak Rahmat, tadi Pak Bupati kan menyatakan harus ada kerja luar biasa. Menurut Pak Rahmat sebagai camat di Pamekasan seperti apa? Memang komitmen Pamekasan hebat ini membutuhkan pembuktian yang hebat juga. Maka kami selaku aparatur pemerintahan, terutama kami yang di tingkat lapangan, akan berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan fungsi ini. Kerja luar biasa ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dalam segala situasi. Ini menunjukkan bahwa kami harus selalu siap, ready melayani masyarakat, memberikan layanan terbaik yang cepat, murah, dan bisa membahagiakan kepada masyarakat. Tentunya berbeda antara pekerjaan 10 tahun yang lalu dengan pekerjaan yang sekarang ini yang sedang dilakukan oleh Pemkot Pamekasan atau semua aparatur negara. Seperti apa bisa dijelaskan? Oh ya. Kita mulai dari perubahan komitmen kita. Kemudian yang kedua, situasi internal dan eksternal pemerintahan yang berbeda. Kalau dulu kita cenderung pemerintahan ini cenderung pemerintahan yang menunjukkan eksistensinya. Tapi sekarang pemerintahan kita adalah pemerintahan yang melayani. Justru kami yang harus turun kepada masyarakat. Kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan ini membutuhkan perubahan pola tindakan ini, membutuhkan perubahan mindset yang betul-betul luar biasa. Dan ini bagian dari kerja luar biasa itu.
Jadi merubah mindset merupakan konsekuensi awal, dan ini butuh komitmen bersama dan butuh pembuktian. Sehingga apa yang ingin dicapai oleh Pak Bupati dengan konsep Pamekasan Hebat Raceh Becere Parcuke ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Pak Rahmat mungkin bisa dijelaskan juga tantangan untuk kerja luar biasa dalam kepemimpinan Pak Bupati ini apa? Ada secara umum ada 3 komponen P3D. Tantangan pertama personil, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita sebagian besar adalah sumber daya manusia yang tercetak di masa lalu. Sehingga untuk merubah dengan kondisi hari ini butuh waktu, butuh proses yang harus kita jalani secara sabar dan telaten. Yang kedua, peralatan. Peralatan kita juga peralatan masa lalu. Sementara hari ini sudah generasi 5.0 misalnya, yang semuanya serba cepat, serba mudah dan sebagainya. Sementara di kita selain peralatan juga butuh dukungan pendanaan. Finansial ini tidak semata-mata hanya untuk membangun peralatan saja, tapi justru kerja luar biasa tanpa didukung pendanaan yang luar biasa, berat juga rasanya. Sehingga ada keseimbangan. Kalau dalam bahasa Madura, orang tua kita mengatakan mun bedepakon bedepakan. Setiap ada perintah harus bersinergi dengan dukungan finansial. Saya kira itu yang tantangan yang butuh kita sesuaikan. Tetapi yang terpenting di atas semuanya itu adalah komitmen. Membangun komitmen inilah yang menjadi tantangan paling berat bagi kita di tengah perubahan ini. Berkaitan dengan program-program prioritas, Bupati Badrut Tamam, Bambang P. Kepala Dinas Perikanan mengaku harus pintar-pintar mencari celah agar bisa sukses, serta bisa mengembangkan dalam rangka program prioritas itu bisa terrealisir secepatnya. Bambang mengaku camat harus profesional dalam rangka bagaimana bisa memastikan apa yang dikerjakan betul-betul maksimal, karena rapot pekerjaan itu pada diri kita sendiri dan bisa untuk bahan evaluasi. Karena ini tidak terangkan. Kemudian yang itu sudah teranggarkan. Di luar itu kan masih ada tugas-tugas lain yang itu memang tidak teranggarkan, tapi juga harus maksimal berkaitan dengan program-program prioritasnya Pak Bupati. Kita di UBD ya harus pintar-pintar cari celah. Kira-kira apa yang bisa kita dorong, kita kembangkan dalam rangka program prioritas ini bisa terrealisir dengan secepatnya. Terus kemudian tadi dijelaskan tentang memang pekerjaan itu berbeda dari tahun ke tahun. Sekarang ada tuntutannya juga. Mungkin menurut Pak Bambang seperti apa? Nah, ya, memang kita harus profesional dari dulu ya, kita harus profesional. Ini kan dalam rangka bagaimana Pak Bupati ini bisa memastikan apa yang dikerjakan oleh OPD itu betul-betul maksimal. Karena itu Pak Bupati bikin kayak rapor itu, yang itu bisa untuk bahan evaluasinya beliau. Durasi, ayo. Jadi saya pikir itu bagus. Suruh ke sini ya. Kita akan terpantau pekerjaan kita oleh beliau, kan gitu. Pasti ada tantangan terhadap kerja luar biasa. Seperti apa? Ya tantangannya bagaimana kita dari bawah ke atas ini bersatu padu. Kalau ini tidak bisa bersatu padu ya kita sulit juga untuk merealisasikan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi.